lengkapnya Muhammad Yunus ya Mas ya? Ya, Oke. Muhammad Yunus. Jadi Mas Yunus ini yang mimpin apa ya? Yang punya RK ya Mas ya? Kriya Kesadaran Yogi. Oh, Kriya Kesadaran Yogi. Jadi beliau mengkombinasikan ya, banyak hal dari spiritual, terus kemudian dari agama, dari kejawen, kemudian ada medis, ada supranatural, sains yang itu bisa dirasakan langsung oleh teman-teman. Ini kayaknya cocok banget untuk teman-teman yang masih muda, lihat spiritual. Kita akan dengarkan bersama-sama seperti apa detailnya, sejarahnya, barangkali termasuk lagu spiritualnya Mas Yunus secara pribadi dulu seperti apa. Monggo Mas Yunus. Ya. Oke. Langsung aja ya. Oke. Kalau dari sejarah belajar spiritual semenjak skripsi. Oh gitu ya. Iya. Dulu ketika skripsi itu sama dosen itu disuruh untuk mendalami Jawa. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk belajar tentang Jawa dan saya mendatangi banyak para spiritual Jawa, dan disitulah saya mulai mengenal spiritual Jawa. Di situ sampai skripsi saya pun juga menerangkan bahwa bagaimana kehidupan sejati menurut serat Widatama, karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran IV. Jelas saya mulai kesengsem dari banyak spiritual itu, mulai mendalami, cuman nggak ada yang cocok karena pakemnya Jawa, karena saya orang yang saya belajar di teologi, jadi saya maunya yang Pancasila gitu ya. Ya, Pancasila atau seluruh semesta kan, seperti itu. Akhirnya saya menemukan satu sosok guru yang ngajarin saya meditasi. Disitulah saya mulai mengenal meditasi, dan dari meditasi di seluruh pantai selatan, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, itu semua sudah. Iya, sebelum dilanjutkan barangkali saya pengen tahu abstraksi dari skripsinya tadi, kira-kira seperti apa Mas konklusi dari penelitiannya itu? Kalau skripsi saya lebih menjelaskan kehidupan sebelum mati. Itu kontras dengan ya dieksplor aja Mas, dieksplor sedikit. Iya, lo asik gitu Mas. Nggak apa-apa. Akhirnya kontras dengan beberapa dosen, akhirnya skripsi saya di blacklist, nggak boleh dilanjutkan. Tetapi ada satu dosen, yaitu Rektor Unsuri, itu Pak Manan, itu membolehkan untuk dilanjutkan. Tetapi ada satu dosen penguji sampai detik ini tidak mau tanda tangan. Makanya saya tidak dapat ijazah. Oh gitu ya. Tidak dapat ijazah. Ya udah, kalau memang nggak boleh ya udah, ijazah nggak menentukan masa depan. Betul. Kan? Yang menentukan masa depan kan hati dan pikiran kita, mindset kita bagaimana, kan seperti itu. Ya udah, disitulah mulai saya nggak mengurusi. Masa depan tidak ditentukan selembar kertas. Ya betul. Tapi mindset dan perilaku sih, karakter. Iya. Itu seperti itu. Lebih ke sana. Oke, lanjut ke perjalanan spiritualnya dulu. Ya, singkat cerita, karena saya orang yang kepo, pengen juga ngerti ilmu santet, ilmu apa-apa. Jadi sampai saya belajar ilmu santet itu di Jepara. Mungkin santet yang paling simple ya, tidak membutuhkan ubur rampe atau alat-alat gitu kayak sajen kayak orang-orang teman-teman Banyuwangi atau mana-mana. Cuman butuh satu beras kuning dari orang mati. Jadi itu syaratnya harus nyolong dulu. Jadi kalau ada, ya kebetulan setelah belajar itu saya pulang dari Jepara kan. Kebetulan tetangga saya itu ada yang meninggal. Kebetulan meninggalnya karena sakit. Nah, kalau sakit itu dibuat itu malah ampuh banget. Tapi dulu selain niat untuk belajar sebenarnya, selain dari skripsi juga ada dendam. Oh gitu. Iya, karena bapak meninggal karena santet seseorang. Terus juga saya lahir dari keluarga orang nggak punya, orang miskin, selalu dihina dan lain-lain. Jadi aku harus mencari jalan pintas untuk jadi kaya, kan seperti itu. Tetapi apa yang malah terjadi, malah nggak kaya-kaya, bahkan sampai jadi dukun 4 tahun nggak kaya-kaya juga.
baru baru saya tobat jadi dukun itu baru 2017 18 ya bukan 16 yang lalu. Itu baru saya nggak menerima tamu karena saya mulai ada berpikir untuk membuat metode itu, dan ternyata sebelum saya kasihkan ke orang, saya ujikan dulu ke diri saya. Ternyata juga ampuh juga. Saya mengujikan selama 3 minggu kalau nggak salah itu saya dapat mobil Brio cuma-cuma. Waduh. Itu dan ya macam-macam sih, dapat mobil Brio, dapat rumah, terus dapat Supra X ini, itu cuma-cuma semuanya. Jadi intinya, dan itu bisa langsung cepet banget. Artinya nggak butuh waktu lama. Nggak butuh waktu lama. Karena terkadang orang meditasi itu sampai kemudian dia bisa masuk pada fase-fase tertentu, itu kadang butuh waktu, ada yang 1 tahun mas, ada yang 2 tahun mas. Nah ini yang harus digarisbawahi loh. Rata-rata orang yang bermeditasi atau orang yang mencari spiritual itu nggak bangun pondasi dulu. Harusnya kan pondasi dulu. Pondasi ini apa? Keekonomian atau FQ, kecerdasan finansial. Iya. Kalau belajar spiritual pondasinya ini kuat, otomatis kan kita punya keluarga, nggak mungkin lah kita nggak punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua, mereka yang butuh makan, butuh biaya pendidikan, butuh apapun kan. Kalau kita tinggal menjalani spiritual, bahkan kita sampai keluar kota, kita meditasi ke gunung, ke Semeru, ke laut dan macam-macam di pantai selatan, mereka makan apa? Iya. Jadi sebelum ke sana kita harus kuatkan fondasi dulu ini. Jadi kaya dulu intinya kan seperti itu. Artinya urusan uang kita harus benar-benar sudah selesai. Iya, baru ketika kita sudah selesai, kita mau apapun cepat, sangat cepat banget. Itu seperti itu. Pengaruh ya mas ya? Sangat pengaruh, sangat pengaruh. Itu seperti itu. Di sini loh ada contohnya Mas Iksan ini. Mas ini yang punya studio ini, baru RK 2 kali ya, baru RK 2 kali, omset ini langsung naik berapa kali lipat? 10 kali lipat. Lebih malah. Iya, malah lebih. Baru RK 2 kali. RK cukup cuman 3 sampai 4 kali lah. Itu nanti bisa dijalani sendiri. Bakal viral ini ya. Cuman di situ ada beberapa step sih, ada beberapa step dan bisa dijelaskan secara logika, bisa dijelaskan secara agama, bisa dijelaskan secara spiritual, bahkan torekot bisa dijelaskan semua. Jadi semua elemen mulai dari anak-anak mulai dari anak TK sampai paling tua itu bisa. Lintas agama ya mas? Lintas agama semuanya. Bahkan yang ateis pun juga seperti itu. Barangkali bisa di brainstorming dulu kira-kira RK itu konkretnya metode yang seperti apa, terus manfaatnya apa. Itu mungkin barangkali bisa dijelaskan dulu mas. Kalau intinya kalau masalah metode di situ ada beberapa metode. Kalau gambaran sekilas sih, pertama adalah penurunan gelombang otak. Jadi kita sebelum mengucapkan sesuatu atau sebelum berdoa kepada Tuhan, supaya doa kita itu terijabah atau terkabul, kita kan harus dalam keadaan damai. Sedangkan gelombang otak itu kan ada 4. Sebenarnya ada 5, cuman di sini saya jelaskan 4 saja. Beta, alfa, delta, sama theta. Kalau dalam kita berdoa, kita bermunajat kepada Tuhan untuk kita minta kehidupan dunia atau akhirat, tapi gelombang kita beta, mustahil itu bisa. Mustahil banget karena sholat pun misalkan di orang sama Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, aduh besok waktunya bayar ini, aduh kan nggak jadi khusus. Beta itu yang gimana mas biar jelas mas? Beta itu adalah keadaan otak khawatir, bingung, was-was, apalagi ya, pokoknya semacam gitu. Iya. Jadi ada anak itu, step yang pertama adalah penurunan gelombang otak. Nah, penurunan gelombang otak itu dari beta ke minimal ke alfa, jangan ke delta atau theta. Nanti kalau ke delta theta, wah Isra Mi'raj kayak Nabi Muhammad. Sekarang alfa dulu, setelah dari beta alfa. Nah, turun ke alfa. Nah, inilah gunanya. Alfa adalah
kosong. Bukan kosong sebenarnya. Bukan, ya? Kalau kosong itu nanti bahaya. Iya, Kalau iya. kosong itu bukan alfa loh ya. Iya, iya. Banyak juga spiritual salah loh. Banyak juga. Alfa adalah kita keadaan damai, tenang, bahagia, santai. Disitulah RK. Oh, RK kan relax coincident. Relax itu adalah ikhlas. relax Kalau- confidence. Kalau kita sudah rileks, ikhlas menerima kehidupan kita, otomatis coincident akan datang kan. Doa pun al-kalamu disuruh doa, omong sebagian dari doa. Tidak hanya doa tapi program. Ditambah lagi penguatan bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Betul. Ya berdoa ya Allah aku minta rezeki tapi prasangkanya waduh gak mungkin aku gak tahu kerja kan gitu. Ya terus dia dapat. Lisan, pikiran, perasaan manunggal jadi kenyataan. Betul. Gitu. Dan itu bisa dibuktikan secara langsung cepet banget. Waduh, itu banyak pengalaman saya begitu emang klop sama jenengan. Sekarang saya tinggal pelajari ilmunya. Monggo ini memang saya kepingin bagaimana orang-orang itu terutama petani sih saya kepingin kepada para petani terus orang-orang bawah bagaimana mereka nggak bekerja susah-susah gitu loh tapi uang mau datang gitu loh. Betul. Itu seperti itu maksudnya uang mau datang itu kalau unsur kita sama dengan uang kan uang langsung seperti itu mau datang. Iya, kalau dipikir lebih apa ya, lebih mendalam lagi, kita ini kan masterpiece-nya Sang Pencipta. Betul. Terus kemudian mengejar sesuatu yang derajatnya lebih rendah daripada kita kan ya bodoh banget gitu Mas ya. Sangat. Nah, Sangat banget itu seperti itu. nah, terus tipsnya supaya kemudian bukan kita yang mengejar uang, tapi kemudian uang yang datang kepada kita sedikit aja. Kira-kira bagaimana? Ya kita harus menyamakan unsurnya uang dengan kita. Iya. Kita kan terbuat dari 4 unsur. Ya. Pertama, ada yang tahu? Tanah, Api, air, sama angin. angin. Nah, uang kertas terbuat dari apa? Uang kertas terbuat dari kayu, Dari kayu atau pohon ya. Iya, Pohon, kayu dari bibit-bibit dari tanah. Berarti kita harus menyamakan unsur kita dengan unsur tanah supaya kita mau didatangi uang. Tapi kebanyakan manusia hidup mereka menyamakan unsurnya dengan api, nafsu, kebencian, dendam, pegel, mangkel, sedih, nesu ya nggak sinkron dong. Uang datang terus langsung hilang, obong. Kalau secara unsurnya dia terbakar, tapi kalau secara nyatanya nggak nyangkut di rekening, nggak nyangkut di saku gitu. Tapi kalau unsur kita sama, dia ngengkerem terus bahkan selalu bertambah. Nah, sifatnya uang apa? Sifatnya tanah apa? Dia mau diinjak-injak, menerima, ya enggak kan? menerima. Tenang, sabar. Tapi kalau api, gini kan, waduh panas banget, Hmm, kan seperti itu. berarti sifat dan karakter manusia sangat mempengaruhi seberapa besar uang yang dipunya. Betul, sangat banget. Makanya RK itu dijuluki sama Istimewa, iya. dijuluki orang-orang sebagai pembentukan karakter. Itu seperti itu. Alhamdulillahnya kesana. Iya. Masih bawa-bawa alhamdulillah ini saya. Oke, saya ingin dipertegas lagi. Kalau pengen uang datang kepada kita harus menyamakan sifat kita atau unsur kita dengan uang itu Dengan tadi. unsur uang ya. Ya, berarti praktiknya menerima, sabar, Iya. rendah hati, gitu Pokoknya ya Mas. yang positif-positif. Yang positif ya. Tapi kesana kan nggak mungkin, karena itu kan hormon. Selama kita, misalkan jenengan lagi marah gitu ya, lagi marah, lagi pegel, lagi dendam gitu ya, itu ada hormon yang terproduksi loh, hormon kortisol dan hormon norepinefrin. Itu kalau terus terproduksi akhirnya jadi yang namanya mental block. Nah situlah kalau manusia mempunyai mental block mungkin pernah nih jenengan mungkin isok lah ngono ya Mas ya. karena pasti ada mindset kan nggak mungkin bisa keluar. Pengen si RJ duwe opo mental block ya Mas ya. Iya mental block. Lah itu kan dari hormon yang terproduksi dari sikap sifat seperti itu. Kenapa kok saya bilang sulit, bukan nggak mungkin, tetap mungkin, cuman apa ya, mungkin hanya sekitar 1% orang bisa tanpa metode bisa langsung jadi
apa ya, sabar, menerima, bahagia, terutama bahagia. Nggak mungkin, karena uang hanya mau datang kepada orang yang bahagia.